bakal lanjut masuk dalam gamenya. Let's go. Kita akan segera masuk menuju match yang keempat. Survivor. Kita meluncur menuju Bermuda. Buriram sekarang Fluxo. Waduh, gila ditabrakin semua sama Apex Gaming kali ini. Bahkan lihat sudah menemukan satu player, tapi ternyata Gio jauh lebih kuat. Bob juga datang. 3 player dari Apex yang justru harus menghilang kali ini, menyisakan 1 orang saja. Dan Fluxo berhasil selamat dari tangkapan sang predator kita malam hari ini, yaitu Apex Gaming ya. Luar biasa. Berkuda dia langsung untuk mencari vending machine ataupun resource lain, koin untuk bisa ngidupin teman-temannya. Tapi gua sih salut banget sama nyalinya Apex Gaming, harus diakuin. Mereka emang peringkatnya di 11 gitu, tapi benar-benar ngeganggu, ngerusak orang-orang yang baru turun, baru di drop zone. Dan ini kita lihat EVOS, mereka langsung bergerak ke arah Bima Sakti, melakukan rotasi-rotasi yang cukup cepat. Tapi di belakangnya nih, ada siapa nih? Ada S8U8. Sorry, di depan mereka ada S8UL. Dan Aimgat juga Abax sudah ada di posisi yang enak. Udah menemukan Nur di depan sana. Aimgat maju dengan Valiant Dash. Aimgat ternyata masih bisa di elektroterapi kah? Itu cepat banget heal, recovery health-nya. Nur sendirian ngelawan, nahan 2 orang di situ dengan sangat bagus. Posisi dari Rasya kita belum tahu ada di mana. Sementara di sini Abax udah kelihatan juga sama Troll mundur sih kali ya. Posisinya Rasyanya itu kayaknya agak susah untuk bisa nge-backup perang yang ada di situ ya. Tapi Aimgat tadi bisa kelihatan dia cukup percaya diri untuk maju karena memang di belakangnya ada elektroterapi. Sementara Buriram di sini dari pick disamperin sama satu tim. Buriram langsung coba untuk keluar dari gaya permainan mereka yang cukup nyaman di Bermuda. Yang kita tahu rotasi paling sering dilakukan sama Buriram. Nah, tapi ini ke Bima Sakti. Ke Bima Sakti ya kan. Astaga. Jadi emang nyari poin eliminasi. Biasanya juga kan cuma nongkrong di rumah barber dia. Iya. Dari pick rumah barber udah sampai late game. Bodoh amat mau perang di mana, dia di rumah barber aja tuh. Iya, di rooftopnya gitu kan. Tapi sekarang mereka berubah, mereka coba untuk ngejar ketertinggalan poin mereka. Karena jujur guys, 1 tusun tadi itu dampaknya besar. Dampaknya besar banget. Lihat Falconnya 50 poin udah. Buriram masih stuck di 37 poin. Artinya 2 game lagi Falcon bisa untuk dapetin champion Rasya. Buriram butuh 3 game lagi. Jadi Buriram harus meledak di minimal 1 game supaya mereka setidaknya juga bisa menjadi tim yang lebih dulu dapetin champion Rasya. Lihat yang kali ini berhadapan dengan ada Twisted Mind, menyisakan seorang Debas. Udah pasti Debasnya akan dimakan. Lihat di minimap ada SF juga yang bisa ikut campur. Troll sudah memberikan tembakan dengan cukup sempurna kali ini. Masih ada 1 buah time thunder yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Joker ternyata berhasil coba diselamatkan. Troll kali ini apakah memaksa? Masih belum kena tembakannya. Trollnya benar-benar nge-troll. Tapi lihat di sisi kiri, tim Falcon datang menuju Arsenal yang sudah ingin dibuka oleh S8UL itu sendiri. S8UL tidak akan dibuat nyaman. Mereka dipaksa untuk mundur tapi limit. Tombak di tangan seorang Joker. Ini dia Arsenal yang diperebutkan oleh 3 tim sekaligus. Ada Leon, ada tim Falcon, dan juga ada S8UL. Siapa kira-kira yang akan unggul? Karena siapapun yang menang resource mereka akan cair. Games King mulai datang. Kali ini melakukan satu penetrasi segitu dalam. Namun dari 1 orang dia lanjut tumpah di tangan seorang Keroro. Walaupun ternyata seorang Games King juga harus terjatuh di tangan seorang Keroro. Tim Falcon yang menjadi pemenang dan Arsenal menjadi milik mereka. Wah, Falcon bermain dengan sangat bagus. Seperti yang dibilang oleh King Kodok, Arsenal ini diperebutkan oleh 3 tim sekaligus. S8UL sepertinya tidak cukup percaya diri untuk head to head dengan tim Falcon. Dan yang gue salut dari tim Falcon adalah ketika Arsenalnya udah dibuka, ada orang di bagian lain yang ngejaga pergerakan dari Leon yang emang ke arah mereka pengen ngekontes Arsenalnya. Makanya tadi mungkin para pemain Leon tidak menduga positioning dari tim Falcon, dan mungkin ada bantuan juga dari S8UL. Tapi kita bakal tahan dulu karena EVOS di sini posisinya gak bagus. EVOS lo kalah sama 1 orang dari seorang Debas yang bahkan belum dapat resource yang bagus untuk bertempur jarak dekat. 2 orang ya tumbang. Abax dan juga Aimgat. Kali ini entah ada apa. Ray menyisakan seorang diri. Resource sudah diambil karena seorang Debas. Sedikit meleset tembakannya. Bagus dari segi posisinya. Senjata juga jarak jauh dari seorang Ray. Tapi Ray membuktikan kelasnya. Berhasil untuk menumbangkan seorang Debas, membalaskan dendam teman-temannya.
berhasil untuk mencuri resource-nya. Dua punggawa lainnya, Ayam dan juga Max, akan di-revive kembali. Sedangkan Loud kali ini sudah sampai ke Arsenal yang ada di bawah pick. Ya, kalau kita lihat ya tadi sebenarnya anak-anak yang berhadapan dengan tim EVOS itu harusnya nggak bisa ngeratain dua orang gitu. Tapi nggak apa-apa, udah kejadian dan Ray juga berhasil dapat sedikit elimination point untuk EVOS. Sementara Falcon ada di sekitaran shipyard dan sepertinya mereka udah lagi mengejar tim yang mereka hitlist tadi. Makanya mereka sampai ke sini. Dan di tempat lain kalau kita lihat kill notification, RRQ juga udah berhasil dapetin 2 elimination point. Tapi S8 UL di sini berhasil dapetin 1 orang, Bay. Masih ada Bani. Lah tumbang dia ternyata. Lah ternyata berhasil dimenangkan oleh S8 UL. Tim Falcon rata oleh S8 UL, tim yang paling bawah. Itu apa namanya, Falconnya gangnya trollnya ada di belakang ya. Yes. Dipancing ke arah dalam gudang supaya bisa masuk ke visionnya troll. Ketika para pemain Falcon itu udah enak, ditembakin dengan sangat bagus. Dan kita lihat di sini pergerakan dari map RRQ. Sepertinya mereka ngebuka info zone dan udah masuk bener-bener ke tengah dari zona di sekitaran Katul mau ke arah graveyard. Ini harusnya cukup enak bagi mereka untuk di sini karena di dekat tempatnya RRQ itu juga bakal mungkin ya itu super airdrop. Kalau misalkan mereka bisa secure super airdrop juga, ini bakal jadi modal yang bagus. Tapi Twisted Mind udah menemukan Apex Gaming nih, Bay. Nah, harusnya bakal diperangin lagi. Dari Apex juga masih belum bisa untuk maksimal. Bahkan dari seorang Kaligot masih belum dapetin resource yang cukup bagus. The Boss sudah mulai mencari-cari, terdengar suara step, tapi masih respect terlebih dahulu. Dan ternyata harus tumbang juga pada akhirnya. Di area bawah, eksplosif juga harus menghilang, masih bisa di-revive. Ini zona kedua, bergerak zona ketiga. Tapi kok rasa-rasanya pedih juga nih gue lihat-lihat. Dan ternyata di area bawah masih ada seorang Shoto yang kali ini mulai kebaca. Coba untuk ditembak, cabut. Shotonya masih berhasil selamat. Gak? Masihkah? Dan ternyata tumbang juga di tangan Twisted Mind yang kali ini haus akan poin eliminasi. Iya, kita lihat bahkan si Diamond ini Twisted Mind-nya sendiri secara tim masih main di luar-luar ya, di dekat Cape Town. Mungkin mereka coba untuk menyisir tim-tim lain yang melakukan hal yang sama. Tapi Buriram udah menemukan S8UL lagi. Dia itu berantem sama banyak tim. Sekarang kita lihat Bani ngeliatin orang lompat-lompat. Bani dengan shotgunnya maju ke depan. Bani dengan nyalinya, Bani dengan nyawanya yang tinggal sedikit. Bani yang berhasil dibungkam oleh Joanna yang sepertinya baru revive karena dia ngekillnya itu pakai Machio, guys. Benar, Junanya baru aja di revive langsung dapat poin eliminasi. Gila, S8UL sih belum menyerah ya, maksud gua. Masih loh. Mau kebantai berapa kali, reset. Gua akuin. Ngebal terus ya? Ngebal terus, udah gitu tuh. Mereka tuh yang udah tahu kalah tapi bukan malah cabut, tapi mereka lanjut gitu. Mentalnya sih gua akuin cocok di FFNS sih, gua akuin mentalnya sih cocok di FFNS tuh dari S8UL ya. Tapi kalau kita berbicara pertarungan jarak dekat nampaknya akan pecah. Laut kali ini berhadapan dengan EVOS. Di sisi kirinya ada RRQ. Kemudian kalau kalian lihat dari minimap ada Leon juga di sana. 4 tim bisa saling menembak antara satu sama lain. Setup sudah mulai dilakukan. Posisi yang paling gak enak jelas ada EVOS. Tapi Lot juga gak nyaman karena ada RRQ yang kali ini bisa untuk memberikan tembakan ke arah mereka. Namun Dodge sadar betul bahwa posisinya dari Lot udah sulit ditembak. Masih ada Bolt Maker yang ternyata dibuka sama EVOS. Dan ternyata juga bakal coba untuk memancing dari Lot ini turun. Namun masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Steffi bakal coba untuk dia penap. Kemudian juga Bolt Maker masih diterima. Udah ada 4 orang tanda secara jelas. Tapi EVOS pun gak akan bisa nabrak secara langsung karena resikonya pun terlalu besar untuk naik di dalam keadaan sekitar mereka. Di sekitar gudangnya ada tim yang berbeda. Ya, ini menarik banget ya yang EVOS lakukan. Emang udah benar kayak mereka nurunin Bolt Maker. Karena seperti yang dibilang sama King Kodok, emang tujuannya itu mancing lautnya turun. Karena lu di atas itu benar-benar kemakan sama Bolt Makernya. Dan
untungnya masih ada painted refuge yang dimiliki oleh anak-anak dari Loud, dipakai di waktu yang tepat ketika ada hujan, dibombardir sama eksplosif juga tadi kalau nggak salah sama anak-anak EVOS. Loud juga sebenarnya posisinya itu gak enak banget karena udah ketahuan sama RRQ. Harusnya dari tim lain yang ada di belakang dia, ada Lion yang ada deket situ juga tahu kalau misalkan Loud udah ada di atas situ. Tapi kita lihat di sini AJL akan bertemu dengan Buriram yang udah rata ternyata. 2 kali lah ya Buriram Tucson. Aduh, Buriram Tucson 2 tim Thailand kandas kali ini. Satu tim lainnya bakal coba untuk bermain secara barbar. Lihat bagaimana Twisted Mind akan melakukan penetrasi terhadap adanya Garuda Gaming alias Apex Gaming yang kali ini berhasil untuk memberikan beberapa damage. Namun masih belum terending juga. Wolfin nampaknya cukup sulit. Udah mulai kebaca, coba untuk repositioning ke dalam rumah sabun yang berbeda. The Boss sadar sebenarnya, tapi tidak ada tembakan secara langsung yang dilakukan oleh Twisted Mind. Langsung melakukan regroup dia bersama dengan seorang Sahil jahat yang kali ini juga masih bisa bertahan di antara keduanya. Tempo akan menjadi lambat. Wah, karena memang beberapa tim bakal bermain di komponen masing-masing. Twisted Mind coba untuk dialin oleh Fluxo yang kali ini sadar betul akan posisi yang terbuka. Dihujani beberapa tembakan namun masih berhasil selamat ternyata. Tapi EVOS! Aduh EVOS rata di posisi ke-10. Kita tidak melihat bagaimana pertarungannya, tapi yang jelas EVOS tumbang di posisi yang ke-10. Dimakan sama anak-anak Laut sepertinya dari kill notification ya. Sementara IJL juga menemukan Exit UL di tempat lain. Dan ini Apex benar-benar tim yang nyusahin. Mereka itu sisa berdua, tapi Twisted Mind tuh gak bisa masuk ke dalam gara-gara 2 orang ini cuy. 2 orang ini nyusahin Twisted Mind. Akhirnya bikin Fluxo juga nembakin ke arah mereka. Bahkan tadi 1 orang dari tim Twisted Mind berhasil di eliminate sama anak-anak dari Apex. Dan yang menariknya adalah gara-gara itu terjadi momentum Twisted Mind untuk masuk ke dalam zona jadi terhenti, jadi tertahan, jadi rusak. Ini Apex itu nyebelin banget dari awal, gak ganggu Buriram di kala hari. Sekarang Twisted Mind jadi korban mereka. Ngomong-ngomong soal korban, Fluxo sepertinya sisa MT7 doang. Kenapa jadi begitu Fluxo? Ya tadi Fluxo emang terlalu berbahaya juga sih, mainnya di atas rumah L. Jadi udah kebaca. Wih, Sahil Jat berhasil coba untuk retake down. Twisted Mind yang kali ini benar-benar ternyata bisa menguasai Bima Sakti. Fluxo juga udah salah satu. MT7 pasti bakal coba berduel. Sekarat banget, udah mati sama zona. Wolfinnya memang berhasil retake down, tapi tetap juga Fluxo duluan yang harus tumbang. Disusul dengan adanya Apex Gaming juga yang harus kandas. Twisted Mind bertempur. Nampaknya berada di area bawah. Maksudku tadi Fluxo yang harus tumbang duluan, kemudian juga ada Apex Gaming yang harus tumbang. Artinya Twisted Mind masih ada dan 6 tim masih bisa bermain. Lihat, dan juga Twisted Mind akan saling berhadapan kali ini. Sudah saling mendekat tapi belum ada tembakan. Dela main coba secara objektif, tarik lagi ke arah belakang, memang tidak mau mengambil resiko. Di posisi seperti ini, Laut akan jauh lebih diuntungkan. Tapi Abai kali ini akan coba ditabrak terlebih dahulu. Berhasil take down begitu saja di tangan satu orang Rigby. 2 penggawa kandas dari RRQ. Ternyata MIBR coba untuk melakukan penabrakan langsung. RRQ kali ini menyisakan 1. Mal tidak ada jalan keluar. Tumbang sudah di posisi yang ke-6. Ya, bolt maker yang cukup bagus dibuka sama MIBR Loss. Dan harus diingat sebelum itu mereka juga berhasil numbangin seorang Maal. Itu benar-benar mahal banget yang dilakukan oleh MIBR Loss. Akhirnya mereka majuin pakai bolt maker dan mereka bisa ngeratain RRQ dengan cukup enak. Sekarang Loud yang ada di sini harus turun ke bawah. PR banget karena mereka bakal dinanti oleh beberapa tim sekaligus. Kalau misalkan mereka pengen lanjut ke zona selanjutnya. Dari tim Lion juga udah memutuskan untuk oke, kita mundur dulu. Karena tadi mereka sebenarnya ada di dekat tempatnya Twisted Mind banget. Ada sebelahan, tapi mereka mungkin berpikir kayak udah sisa 3 orang, kita coba untuk amanin zona, secure zonanya. Dan dari AJL ini sebenarnya posisinya juga harus memperhatikan karena mereka lumayan sulit kalau mereka pengen bergerak. Di sebelah mereka ada MIBR Loss dan di depan mereka itu ada Twisted Mind atau Lion kalau gue gak salah. Jadi andaikan mereka pun bergerak maju, selain harus mikirin ke samping mereka, nah tuh dia di depannya tuh udah ada Lion nungguin. Jadi cukup berbahaya. Sementara Diamond
udah coba untuk melakukan flanking tapi nggak dapat di target nih, Bay. Lian ternyata sekali turun, mereka menang duel. 2 orang, 3 orang Twisted Mind disapu ratakan. Menyisakan 1 orang saja, Demon yang coba untuk berpindah gudang. Namun dari seorang Games King memenangkan duel di area dalam. Gua accept berhasil takedown begitu saja. Apakah Games King mampu berhasil selamat? Karena memang dari Lot juga masih bisa untuk bermain menutupai. BZ masih coba untuk memantau, namun masih ada staking global yang begitu padat. Sulit, bakal coba untuk ditupain balik. Tapi Dela dan juga Games King harus segera masuk dan berpindah. Ditunggu, disambut. Kali ini dari Lion akan coba untuk di-absen, namun trap harus kembali di tangan seorang Games King. Games King-nya di backstep. Belum selesai. Lihat bagaimana 1 orang BZ kali ini yang bakal coba untuk dicari sama seorang Demon. Berhasil di-take down sama seorang Demon. Tapi lihat kondisinya bakal dari JL yang menunggu pertarungan usai. Sehingga AL yang berhasil mendapatkan